pagi teman-teman. Hari ini video saya akan tunjukkan di samping video sini. Ini berikut ini video yang saya sementara pergi ke gudang semen, ya, gudang kontainer di pelabuhan. Saya cek, berikut ini video saya yang boleh kalian lihat di samping video, dan saya akan cerita di selanjutnya. Saya akan cerita berikut ini video saya yang waktu saya pasang semen, dan kok itu punya respon yang belum maksimal. Jadi ini video saya berikut ini, dan saya akan jelaskan. Oke teman-teman, ini kan nanti saya akan jelaskan cerita masalah kendala yang saya dapat di lapangan. Oke. Oke, selamat pagi. Oke guys, sekarang saya akan mau cerita tentang saya akan ada sementara buat usaha lagi tentang distributor semen. Jadi penyediaan stok semen untuk di daerah-daerah yang membutuhkan, kayak macam kami itu di Banggai Laut itu ada beberapa kabupaten yang berdekatan, yang ada yang Banggai Laut, ada Bangkep, ada Lup. Nah, Bangkep ini kan ada dia di tengah-tengah, jadi itu lantaran pulaunya itu luas, jadi suplai barang itu lewat antara Balut dengan Lup. Nah, jadi teman-teman, ini saya akan cerita tentang masalah-masalah yang saya alami di lapangan tentang distributor penyediaan stok barang. Jadi itu banyak orang kadangkala teruji mental, dan ketika ia baru memulai menanyakan, kadangkala si yang punya barang itu tidak mau percaya sama saya waktu itu kan. Karena apa? Karena belum ada pernah transaksi atau belum pernah ada pembelian kerjasama antara pernah beli barangnya dia berapa stok. Jadi kadangkala pelayanan mereka itu tidak kayak orang bilang, kayak tidak seperti yang orang-orang lain itu yang pesan langsung 100 sak atau 500 sak begitu. Jadi kalau kalian baru memulai usaha, jadi kalian harus punya mental yang kuat. Jadi bagi teman-teman, jadi saya ini jelaskan tentang masalah-masalah yang saya alami di lapangan. Jadi kalian harus siap hadapi itu. Kalau kalian tidak punya mental seperti itu, lebih baik coba di usaha lain. Jadi bagi teman-teman, saya punya cerita. Jadi waktu itu saya kan ada terima proyek sekitar 200 sak, karena ada om saya itu di Bulagi, dia ada terima sekitar 330 perumahan yang dia bangun. Nah, dia itu punya bangunan, dia punya pencetakan bataku sendiri, ada mesinnya sendiri, ada kapal penyedot pasirnya 2, otonya 1, bangunan pencetakan itu besar. Jadi dia butuh semen itu banyak begitu. Nah, saya mulai kerjasama dengan dia. Nah, kemudian ketika saya kerjasama, nah ini sistem ini kan saya sudah tahu. Nah, targetnya saya hanya penyediaan barang begitu. Misalnya saya cek barang di gudang, kayak macam kalau di sini kan di Bangga itu kan ada namanya kontainer. Gudang kontainer itu penyediaan semen semua, tapi itu milik kayak salah satu orang di Banggai ini. Nah, jadi ketika saya punya link di Bangkit sana, macam keluarga saya, macam kayak tadi om saya ada punya pencetakan bataku, pasti dia punya semen begitu. Dia punya semen. Nah, ketika dia pesan semen, kalau saya juga bisa kerjasama, jadi saya hanya beli barang sama itu kok, baru saya bayar di sana. Tapi sesuaikan harga. Misalnya saya beli 70.000,
sewa angkut berapa, sewa buruh berapa, sewa kapal berapa. Nah, saya harus hitung untung ruginya saya di mana, begitu. Namun yang permasalahan itu, ketika saya sudah tahu itu, dari permasalahan ini, ketika barang datang, modalnya saya itu masih kosong karena saya habis transfer di teman-teman saya yang macam kayak dia mau juga usaha sapi, dia juga mau usaha kayak dia bangun, ada usaha yang dia bangun, dan itu saya salut dan saya suka sekali caranya dia itu. Nah, di samping itu saya juga ada mau juga suka bangun sendiri, dan saya tahu cara-cara ini. Saya sudah belajar dari 5 tahun saya pelajari ini, dan ternyata paling enak itu ketika kita hanya penyediaan barang. Misalnya kalau dalam kami itu sekitar, kalau Banggai Laut itu desa per desa hampir sekitar 40-an lah, 40-an desa. Itu baru Banggai Laut. Kalau Bangkep sekitar berapa desa? 20-an adalah lebih lah. Nah, jadi yang dari sekian Bangkep sana yang distributor semen belum ada di Bulagi situ. Jadi orang hanya ambil barang di Luhuk atau ambil barang di Balut begitu. Tidak ada orang yang langsung kayak orang yang kayak misalnya anak daerah yang punya distributor langsung. Nah, jadi saya paham tentang ini karena kebanyakan orang-orang yang sudah punya modal begitu pasti kaya makin kaya. Karena apa? Mereka tahu caranya. Nah, ketika saya tahu caranya, saya baru mulai. Masalahnya di sini, teman-teman. Kalian sudah tahu, sudah ada pembelinya, kalian sudah ada yang berpesan. Namun di saat kalian pesan barang, jadi ini yang kalau barang yang dikirim, jadi barang yang misalnya barang yang dipesan macam-macam. Ada om saya pesan mau cetak batako, dia dapat proyek misalnya 80 rumah. Nah, 80 rumah itu nanti cair proyek begitu, teman-teman. Nah, dan sistem proyek begitu, dia kalau skala besar yang 1000 sak, 500 sak, 200 sak, itu sistem proyek. Jadi pencarian itu nanti 2 bulan, 1 bulan, atau tahap berapa baru pencairan. Nah, sedangkan uang yang sama kita itu kan harus diputar. Nah, ketika kita mulai usaha yang satu pun tiba-tiba kita mulai distributor. Nah, target saya, harapannya saya, omnya saya ini harus kirim uang, kemudian saya beli barang, saya kirim. Jadi keuntungannya macam misalnya saya kasih harga dia di sana 90.000 satu sak. Saya beli di sini sampai antar itu 75.000 misalnya. Berarti saya untung 15.000. Per sak kali 200 saya untung 3 juta. Nah, 3 juta itu saya bersih sama saya begitu. Tapi dia cari nanti 2 bulan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk orang mau ambil barang sama yang punya barang ini, si Ko ini di gudang ini, karena dia kan yang punya kontainer. Jadi di situ masalahnya lantaran saya belum pernah pesan juga, lantaran saya juga belum pernah mungkin belum ada nama. Jadi situ saya melihat ternyata kesalahan terbesar ketika kita mulai usaha itu, kita selalu mencari untung dulu, mencari untung. Oke lah, kalau kalian yang punya usaha yang punya modal yang besar, tapi kalian juga harus pakai orang kan, orang untuk kalian percaya begitu. Nah, tapi bagaimana masalahnya kalau kalian tidak punya modal? Kalian hanya punya modal kayak misalnya kayak caranya saya itu hanya siapa yang mau pesan saya cari akan begitu, saya beli apa begitu. Dan itu kalian harus punya nama dulu, nama baik begitu ya. Jadi ketika kalian punya nama, nama baik yang sudah ditahu di si penjual itu, si penyedia barang itu, kalian beli, kalian utang, itu bisa. Nah, ceritanya lagi, saya turun, saya cek barang, ada barang. Ya, saya tanya, cara pembayarannya bagaimana? Dia bilang tidak boleh diutang.
langsung dia kontan begitu tuh, langsung to the point. Sedangkan sebelumnya itu ada beberapa, ada orang sampai teman-teman partner begitu, ada juga mitra kerja, atau ada kepala sekolah, atau ada orang-orang yang di situ yang sudah percaya. Orang biar utang berapa puluh sak itu bisa. Jadi di situ teman-teman, kendalanya terbesar itu adalah ketika kita tidak punya nama, tidak punya power, tidak punya nama baik, tidak punya nama yang berpengaruh di lingkungan itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, orang belum percaya teman-teman. Jadi di situ modal kepercayaan itu harus ada. Nah, karena saya tahu ini bisnis ini kan menjanjikan. Kalian bayangkan saja kalau misalnya kalian punya modal 20 juta lah. Kan 200 sak itu di sekitar 15 juta 400. Kalian kirim ke 15 juta 400, kalian kirim ke misalnya Bulagi. Itu satu desa. Kalau kalian kirim ke Mansalean, Labobo, Bangkuru, 4 cabang kalian kirim lagi jadi per 2 bulan itu kalau 10 tempat yang kalian 10 cabang yang kalian kirim, 10 tempat yang kalian kirim kali 2 bulan itu keuntungan kalian kan 20 juta. Kalian hanya kirim dan kirim. Ya begitu. Tapi kalian butuh modal. Nah, yang kalau kalian lagi merintis seperti kayak saya yang baru memulai begitu, kendala-kendala seperti itu yang kalian harus siap. Nah, kemudian saya cari cara bagaimana supaya saya harus bisa jalankan, karena ini bisnis bagus. Karena ini barang kan ketika kita sudah baku kerjasama dengan yang punya barang, dengan kita orang tinggal telepon kita begitu. Jadi kita tinggal hanya siap, macam misalnya si om kita itu di desa sini butuh semen 250 sak lah. Si desa ini butuh 60 sak lah untuk bangunan rumah apa semua. Nah, ketika mereka percaya, pasti bukan itu yang punya penyedia barang yang mereka telepon, pasti kita. Karena mereka sudah tidak mau sibuk apa semua. Jadi kita tinggal, Pak, kok saya mau pesan ini berapa sak, kirim di sini. Oh ya, siap. Jadi kalian hanya tinggal koordinir saja, tapi uang kalian jalan. Nah, di situ yang maksudnya saya. Kalau kalian sudah punya nama, usaha apapun yang kalian jalankan itu pasti jalan. Malahan orang akan cari kalian. Jadi ketika saya memulai usaha yang di situ saya agak sedikit mungkin menyerah, tapi kadangkala saya harus belajar lagi bagaimana caranya. Itu saya lihat ternyata caranya itu aja modal kepercayaan. Nah, kemudian ketika saya rasa kayaknya ini bagus sekali ini kalau saya harus jalankan ini. Ketika saya jalankan keuntungannya kan saya sudah tahu 3 juta lah. 3 juta, tapi modalnya saya tidak ada. Jadi saya panggil teman bisnis, saya panggil, coba kalau kalian suka kerjasama dengan saya, orang distributor barang. Dan rata-rata hampir 10 yang saya tawarkan mereka nolak karena kadang-kala sibuk, kadang-kala mereka belum ada uang, ada yang orang punya uang nanti bulan berapa baru ada begitu. Jadi di situ ketika saya memulai ada saja yang tidak mau kerjasama dari hal-hal yang mereka juga tidak bisa 100% percaya karena kalian belum ada bukti begitu. Jadi di sini saya banyak belajar bahwa usaha apa yang kalian buat, misalnya kalian buat apa. Jadi kalau kalian ingin buat usaha yang
2-3 tahun kalian sudah menikmati, ya usaha seperti itu teman-teman, usaha kepercayaan. Kalian jangan kalian jangan hanya cuma bangun hanya cari untung dan untung, kalian lupa mulai kepercayaan. Ketika kalian jadi macam begini, saya kerjasama dengan si A punya modal 10 juta misalnya, saya butuh dia, tapi saya bagi sama, hasilnya bagi sama. Sedangkan saya butuh dia, nah, gitu. Jadi kalau saya butuh dia, saya kasih lebih, kayak hasilnya 5 juta, modalnya 5 juta, hasilnya 2 juta, begitu. Hasilnya 5 juta, 2 juta, saya kasih dia misalnya hasilnya 1 juta lah, dia 700, saya 300. Karena kenapa? Dia yang punya modal, saya yang kerja. Tapi ketika dia senang, ketika dia merasa lebih untung, usaha apa lagi yang kita tawarkan, pasti dia mau, malahan dia tambah lagi. Nah itu orang-orang kaya yang mereka pakai cara-cara seperti ini, gitu teman-teman. Dan kenapa saya ingin berbagi? Karena saya ingin teman-teman itu sukses juga. Jangan nanti saya sudah tua baru saya cerita tentang pengalaman ini. Mungkin kita juga sama-sama sudah tua, tapi saya sudah berhasil, tapi teman-teman baru mau rintis begitu. Makanya ketika saya memulai usaha, saya dapat kendala, saya cerita di YouTube, supaya ketika teman-teman memulai, teman-teman sudah tahu, oh ini yang harus saya hadapi, oh ini harus hadapi. Nah caranya seperti ini. Nah caranya saya seperti itu tadi. Ketika tidak dapat barang, tidak dapat penyuplai dana, saya informasikan ke om saya itu, saya tidak bilang tidak bisa, jadi saya harus bilang, om stok lagi kosong begitu, nanti bulan depan baru ada begitu. Karena dana saya itu kan akan masuk kan bulan depan itu. Jadi kalau misalnya saya sudah ada, mungkin sudah jalan, sudah jadi itu transaksi itu begitu. Jadi itu teman-teman, kalau kalian buat usaha apapun, usaha apa saja, yang penting kalian jaga itu nama baik dan kepercayaan. Bangun itu. Karena kalau kalian punya prinsip itu, pasti kalian dikenal dengan orang kaya tapi baik sekali. Banyak orang kaya itu namanya rusak begitu. Pelayanannya tidak bagus, mentang-mentang dia begitu. Jadi bukan berkat yang dikeluarkan, tapi kata-kata kutuk, kata-kata makian yang habis mereka, si ini mentang-mentang kami beli sedikit atau apa, tidak, mudah-mudahan usahanya dia bangkrut begitu. Jadi kata-kata itu. Jadi kalau kalian punya pelayanan yang bagus, kalau kalian punya perilaku yang bagus sama, jadi jangan lihat itu orang nanti dia kaya, nanti dia beli barang banyak, tapi layani dulu, informasikan yang baik begitu. Silakan bertanya apa lagi yang mau ditanyakan, maka kalian yang perlu diam. Jadi ketika kalian punya sapaan begitu, percaya orang tidak akan lari, pasti orang akan cari, malahan orang akan cerita lagi ke orang-orang baru begitu ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi itu pengalamannya saya ketika belajar untuk distributor semen, distributor barang dari kalau yang semen. Jadi semen itu seperti itu ceritanya. Kendala-kendala yang saya alami memang luar biasa. Ketika saya baru mulai juga, kadang-kala tidak disetujui oleh orang tua, saudara. Karena apa? Karena ketika kita tawarkan apa yang mereka lihat sama diri kita itu tidak mampu, sedangkan kita punya tujuan begitu ya, dan punya perencanaan yang kuat, yang besar. Kalian, saya suka ini, saya suka bangun ini. Nah kalau orang yang suka duluan, maka dia akan bangun pelan-pelan. Tapi kok kalian cerita sama orang yang tidak sesuai dengan, walaupun kalian cerita sampai berbusa-busa, mereka tidak akan pernah tanggapi bahwa itu positif, pasti negatif terus. Mereka tidak akan percaya begitu. Jadi itu teman-teman, kalau macam suka usaha distributor, jadi kalau kalian suka, kalian bangun nama baik dulu, hal-hal kecil dulu, kayak macam misalnya
dan mulai skala kecil kayak misalnya distributor ayam, sayur, begitu. Nah, jadi itu sekian dulu cerita pendek saya tentang kendala yang saya alami di saat saya memulai distributor barang. Itu kok tidak sudah bagus bagi dia, tapi bagi kami belum bagus karena sapanya itu tidak terlalu bagus, raut mukanya. Jadi lantaran mungkin saya belum pernah pesan sama dia dan segala macam, saya cuma hanya bertanya, tapi harus walaupun ke bagian bagaimanapun kalian harus layani dengan baik. Jadi itu saya tahu sebagai posisi saya customer, konsumen, begitu konsumen, supaya kenapa, supaya kalian itu dipandang orang itu bagus begitu. Jadi ini cerita-cerita saya supaya kalian punya pengalaman yang ketika kalian mulai, kalian sudah tahu ternyata kalau kita mulai suatu distributor, kita harus mulai karena tantangannya seperti ini. Jadi kalau kalian punya dana, kalian aman. Kalian kalian punya dana misalnya 50 juta, kalian aman karena kalian hanya beli barang, jual kembali, kirim barang begitu. Tapi kalau kalian mulai dengan nol, dengan tidak ada modal, ya kalian harus seperti itu tadi, cari nama dulu, nama baik begitu. Nah, kalau kalian tidak punya modal, kalian cari teman yang punya modal begitu. Cari teman yang punya modal misalnya, tapi kerjasama, baru kemudian sistemnya itu harus kayak saya begitu. Misalnya dia punya anggaran begitu 50 juta, ketika untung, kalian jangan ambil untung. Jadi kalian harus bahagi dia lebih banyak begitu, supaya dia lebih senang begitu. Begitu dulu teman-teman, informasi yang saya jelaskan. Nanti ketika ada informasi kenal-kenal apa di lapangan yang saya alami, pasti saya akan share lagi lewat video YouTube saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Shalom, puji Tuhan, sukses selalu buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, thanks.